Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menambah analisa saya di sektor finance, bank-bank second laner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh BBHI. Kita langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,7% ke harga 700. Kalau dilihat transaksi asing net sell tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM sudah di area kritikalnya 700. Walaupun memang teknikal BJTM ini sering offset, kadang dia bisa turun aja nih. Kalau histori sebelumnya bisa sampai 680 tapi ditarik naik ya. Jadi sekitaran nanti kemungkinan pergerakan BJTM ini ya, kalaupun turun ke 680, tapi kalau saya lihat ya semoga aja dipertahankan. Kalau ini ditarik ya masih bisa offset. Kalaupun BJTM ini turun ya bisa aja dia ke 690 ya. Dia uji trendline downtrendnya ini atau falling wedge nih, terus dia mantul. Ya harusnya memang BJTM mempertahankan 700. Jadi seperti itu ya, yang trading jangan di saham seperti BJTM ya, kurang menarik. Yang ini cocoknya untuk semi investasi, disimpan 3, 6 atau 12 bulan ke depan ya, peluang masih bagus, masih bisa ke 800. Kalau market bullish ya siap-siap BJTM juga akan rally ke atas ya, tapi sekarang masih tertekan. Jadi kalaupun rebound ya mentok-mentok BJTM ini nih, trendline downtrendnya ini ya sekitaran 725 sampai 730 aja pergerakan range sideway-nya. Jadi seperti itu untuk BJTM. Indikator MACD juga membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume biasa aja. Jadi nggak ada juga kekuatan seller untuk membawa turun, cuman ya sahamnya terus turun ya dari seminggu yang lalu. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Yang masih pegang hot aja dulu ya, simpan aja. BJTM ini masih potensi ke atas, cuman sekarang masih tertekan. Yang trading ya jangan trading di saham BJTM. Menurut saya ya kurang menarik untuk ditradingkan. Jadi seperti itu BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang hari ini ditutup di harga 1230 terkoreksi 0,4%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR seperti yang saya bilang, potensi arah BJBR itu ke 1140 ya, sekitaran sini. Jadi mending wait and see aja dulu BJBR. Kalau mau beli mending sekalian belinya nunggu dia kembali breakout 1280 baru buy on breakout, daripada beli di harga tanggung ini bisa aja dia dibawa turun dulu. Nah, jadi potensinya untuk BJBR mending sekarang wait and see dulu, sekalian beli di bawah di 1170 sampai 1140, atau belinya nunggu dia kembali ke atas 1280. Kalau dilihat dari indikator MACD masih membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Kalau dilihat dari volumenya ya biasa aja, cuman sahamnya memang masih potensi turun. Kalaupun rebound ya seperti saya bilang tadi, belinya nunggu breakout aja, lebih konfirmasi nunggu di atas 1280. Seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang hari ini terkoreksi cukup dalam ya, 2,66% ke harga 2190. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS menurut saya juga masih aman. Sahamnya masih mau uptrend. Skenario terburuknya, kalaupun harus jebol 2190 atau 2180 ya ke 2000 ini aja. Dia akan retest kembali EMA 200-nya. Tapi kalau saya lihat kecil ke sana. Apalagi kalau besok market hijau atau rebound, target BRIS bisa uji 2400. Ya wajar kalau satu hari koreksi, karena 2 hari sudah naik yang signifikan ya. Jadi selama 2 hari dari Jumat dan Senin kemarin dia naik sudah 28% ya.
Jadi wajar kalau ada koreksi 1-2 candle. Ya kalaupun besok melanjutkan koreksi paling retest dulu 2000. Nih ya, double bottomnya ini 2100 sampai 2000 terus dia mantul lagi. Tapi kemungkinan besok malah potensinya rebound. Terkecuali memang market gara-gara PPKM darurat yang tadi ada rumornya itu besok bisa ada terjadi, ya mungkin ia akan drop juga ya. Gimana pun teknikal, kalau ada sentimen negatif ya teknikal nggak bisa menahan juga, pasti akan drop. Tapi nggak perlu takut karena teknikalnya bearish ini bagus, potensinya uptrend, ya sentimen PPKM itu akan sementara aja, akan sesaat aja. Habis itu mungkin ya kalaupun satu candle dia harus turun, candle kedua, candle ketiga dia balik lagi ke atas. Ya, lihat aja nanti. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya. Analisa saya juga bisa salah, tapi biasanya saham uptrend kalau kena sentimen dari luar atau sentimen yang seperti PPKM atau tarik rem darurat atau apapun itu, ya biasanya sesaat aja karena sudah terjadi histori-histori sebelumnya ya, paling 1 hari dia merah terus dia rebound lagi. Kalau memang sahamnya uptrend, beda saham downtrend. Kalau saham downtrend ya siap-siap bisa turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk bearish potensinya masih ke atas, kalaupun harus koreksi ya paling mentok 2000 ya. Tapi kalau saya lihat 2100 bisa mantul juga dia dari 2100 ini ya. Tadi dia sempat mantul dari 2100 ya. EMA 60-nya garis hitam ini. Jadi seperti itu. Bearish juga volume meningkat 3 hari ya. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi harusnya peluang bearish masih bisa rebound. Seperti itu untuk bearish. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang di hari ini ditutup terkoreksi 2,57% ke harga 1.700. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Agro potensinya masih akan lanjut uptrend, tapi ini disclaimer on ya. Hari ini juga Agro sempat retest all time high-nya dulu ya di 1660, tapi dia mantul dan tutup di atasnya dan tutup di 1700. Dengan kondisi seperti ini, MACD-nya sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Saat hari ini koreksi juga belum kecil, potensi Agro masih bisa lanjut. Target 1800 bahkan bisa ke 2000 sampai 2240. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Yang mau coba spekulasi buy ya cut loss saja kalau Agro ini jebol support ya. Nih bisa cut loss di 1580 dengan kerugian sekitar 7,19% dan target profitnya langsung tarik aja 2000. Kalau Compim Breakout 1300 arahnya 2000 bahkan bisa sampai 2200 kalau ditarik dengan menggunakan Fibonacci ya. Ini saya tariknya dengan Fibonacci. Jadi seperti itu untuk Agro, harusnya bisa Compim breakout ya, tinggal nunggu 1-2 candle ke depan ya sampai hari Rabu. Lihat kalau masih bertahan di atas 1700 bisa dikatakan Compim breakout dan targetnya 2000 sampai 2240. Seperti itu untuk Agro. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang hari ini malah terkoreksi, melanjutkan koreksi kemarin ke harga 406. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP sudah jebol EMA 200, tapi masih tertahan di support symmetrical triangle-nya, dan ini adalah penentuannya minggu ini. Minggu ini kalau nggak bertahan di atas 400 ya perlu hati-hati. Untuk BBKP bisa sampai, kalau histori sebelumnya nih ya, bisa sampai terdekatnya dulu sekitaran 370 sampai 350. Jadi target penurunannya. Tapi kalau dengan kondisi ini semoga aja, karena BBKP 2 hari koreksinya dengan volume kecil, saat membuat candle hijau volumenya besar ya. Jadi harusnya ini ada pertahanan dan potensi kalau besok ada rebound, apalagi tutupnya di atas 420, ada peluang bagus BBKP akan lanjut. Jadi besok BBKP harusnya rebound kalau mau aman ya. Jadi seperti itu untuk BBKP.
kita langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang hari ini juga terkoreksi 0,56% ke harga 880. Kalau dilihat dari asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BNGA sudah mengarah ke area yang saya buat ya, base area demand, tapi ini kurang pas menurut saya ya, di sekitaran sini nih. Ya, kalau di story sebelumnya ya bisnisnya ditarik ke bawah aja sekalian. Nah, di sekitaran 855 sampai 820. Nah, ini area menurut saya yang bisa harus menjadi pertahanan terakhir BNGA. Jadi BNGA ini masih potensi turun. Jadi yang masih pegang, yang nggak mau cut loss, yang pengen upper down, jangan di upper down dulu. Sekalian di bawah aja upper downnya di sekitar 850 sampai 830. Coba upper down di daerah sini dengan skenario terburuk kalau turun lebih dalam ke 800 ya harus siap. Kalau nggak mau cut loss ya, yang trading jangan beli di area sini. Menurut saya mending sekalian di bawah aja atau nunggu BNGA ini sudah di atas. Kalau melihat histori sebelumnya di atas 920 bisa spekulasi buy. Kalau BNGA sudah di atas 920, targetnya kan bisa sampai 1000. Jadi seperti itu aja BNGA, potensi arah masih ke bawah, juga strong downtrend karena sudah membentuk higher low baru 2 kali nih, dari atas ke bawah 1 2 di 1100 dan di 1000 sudah buat low-nya, dan juga higher low-nya juga sudah terbuat nih. Jadi potensinya masih bisa turun untuk BNGA. Jadi seperti itu aja untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BBHI yang hari ini malah auto reject bawah ke harga 2.790. Kalau dilihat asing hari ini nggak ada beli, nggak ada jual ya, nol. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBHI nggak tahu kenapa ya, memang ya ini dia membuat candle anomali, dan kemarin juga ARB, hari ini ARB lagi. Jadi ini bisa terjadi lagi histori sebelumnya ya. Jadi target penurunannya kalau besok nggak mampu kembali ke 3000 ya. Jadi kalau mau aman BBHI besok harus rebound. Minimal balik ke 3000 menutup gapnya, ini ada peluang bagus. Tapi kalau kembali ARB arahnya bisa sampai 2425 dan bisa kembali ke bawah ya. Ini dihapus dulu ke area 1930 sampai ya sekitaran 1950. Jadi kalau bisa exit aja dulu. Yang beli daerah pucuk, yang belum cut loss ya tergantung masing-masing lah. Kalau solusi dari saya ya nggak ada lain, cut loss demi menyelamatkan uang yang ada dulu. Kalau nantinya dia rebound ya bisa buyback. Jadi seperti itu aja ya. Jadi BBHI potensinya besok masih bisa turun, tapi kalau mampu rebound dan tutup di 3000 aman. Jadi seperti itu aja untuk BBHI ya. Cukup sampai di sini untuk bank-bank second liner. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dan teman-teman dalam mengambil keputusan jual beli dan simpan sahamnya. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.